Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Harapan saya mudah-mudahan hari ini Anda bersama keluarga selalu dalam kondisi sehat ya. Dan pada video kali ini kita masih melanjutkan materi yang lalu ya, pada dua video sebelumnya, yaitu tentang parts of speech atau unsur-unsur atau bagian-bagian dalam bahasa Inggris ya. Bagi yang belum menyimak video sebelumnya, silakan Anda bisa lihat parts of speech. Ada bagian yang pertama, kemudian kedua, tiga, dan empat. Dan saat ini, video kali ini kita akan membahas atau ya sedikit memperkenalkan begitu ya tentang parts of speech yang kelima. Apakah itu? Nah, ini Anda bisa lihat ya, itu adalah kita baca pronoun ya, pronoun. Pronoun itu kalau di bahasa Indonesia biasa orang mungkin menerjemahkannya sebagai kata ganti ya. Kata ganti itu seperti apa? Nah, ini dia nih. Ya, kata ganti dalam bahasa Inggris ini akan dibagi dalam beberapa ya. Ada 5 kategori. Tapi ya pada video kali ini mungkin kita hanya 3 saja nanti yang disampaikan ya. Nanti selebihnya akan bahas pada video-video yang lain. Di sini ada kita kenal yang namanya subjek. Ya pastinya Anda semuanya sudah tahu ya. Subjek itu artinya pelaku begitu. Ya. Di sini ada I, we, you, he, she, it, dan they. Ya. Ada 7 ini. I, saya, we, kami, you, kamu atau kalian, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia untuk benda atau binatang, dan they, mereka ya, baik manusia maupun benda atau binatang. Itu dalam posisi sebagai subjek. Nah, nanti kita akan kasih contoh dalam kalimatnya seperti apa manakala kata-kata ini muncul ya. Oke, ini contoh dalam kalimat penggunaan pronoun ya, kata ganti sebagai subjek. Kita lihat pada contoh yang pertama, I like playing football. Saya suka bermain sepak bola. I ya, menggunakannya I. Kemudian we have a lot of friends. Kami punya banyak teman. You can swim well. Nah, kata you itu ya. Kamu punya you can swim well. Kamu dapat berenang dengan baik. Kemudian he must work hard. Dia harus bekerja dengan giat. She may come in. Dia boleh masuk. Itu ya. Jadi yang kata-kata saya garis bawah ada I, we, you, he, she, itulah pronoun atau kata ganti ya dalam kalimat tersebut begitu. Baik teman-teman semuanya. Nah sekarang di sebelah kanan yang subjek itu sudah ada yaitu yang pronoun kata ganti dalam bentuk objek ya. Dalam bentuk objek di sini ada me, ya, saya, us, kami, you, tetap ini ya, you, kamu, him, dia, her, dia perempuan, it sama ya, sama them ya. Jadi perubahannya dari I menjadi me, we menjadi us, you menjadi you tetap, he menjadi him ya, berubah ya, she menjadi her, kemudian it tetap ya, tetap jadi it, kemudian they menjadi them. Ini nanti dalam penggunaan di kalimat akan berbeda ya, nanti kita akan coba bandingkan. Nah, di sini saya tambahkan satu kalimat, ada kalimat yang bunyinya they help me a lot. Mereka membantu saya banyak. Maksudnya kalau itu terjemah letterlocknya ya, kalau diterjemahkan bebas ya, mereka banyak membantu saya. Me, kata me di sini adalah saya, tidak mengatakan they help I a lot ya, itu tidak tepat ya, tapi harusnya dikatakan they help me a lot begitu, karena saya di sini adalah sebagai objek begitu kan. Nah, pelakunya siapa? Pelakunya adalah they gitu. Selanjutnya di bawah ada contoh yang lain, you guide us in learning. Kamu atau Anda atau kalian membimbing kami dalam belajar. Nah, ini kata us ya, us yang garis bawah itu
itu adalah posisinya sebagai objek, ya kan? You guide us in learning. Kau membimbing kami dalam belajar. Tidak mengatakan you guide we in learning. Itu enggak tepat ya. Begitu, oke? Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Contoh yang lain ada Brian is sick. Brian sakit. I want to see him. Saya ingin menjenguknya gitu. Him. Bukan I want to see he, tapi I want to see him. Begitu, oke? Nah, ini tentang contoh dari yang sebagai objek. Contoh pronoun sebagai objek. Nanti kita lanjut pronoun yang bukan sebagai subjek, bukan sebagai objek, tapi sebagai possessive adjective seperti apa ya. Oke teman-teman, nah ini yang sebelah paling kanan itu, sebelah kanan ya, ada possessive adjective, tapi saya singkat itu possessive adj ya. Possessive adjective itu untuk menyatakan kepemilikan ya. Perubahannya dari I sebagai subjek, me sebagai objek, kemudian kalau possessive adjective menjadi my. Nah ini dikasih titik-titik, biar apa? Maksudnya kata-kata ini tidak bisa digunakan secara mandiri begitu. Dia harus diikuti oleh kata benda atau noun gitu ya. Jadi my titik-titikku gitu ya. Our. Ini dari us menjadi our itu titik-titik kami gitu. Kemudian your titik-titik gitu nanti menjadi titik-titikmu gitu kan. Ada his titik-titik berarti titik-titiknya laki-laki, her titik-titik gitu. Itu menjadi titik-titiknya perempuan. It's. Nah, it's ini kata ganti kepemilikan untuk benda atau binatang ya. Tunggal tapi it's misalnya apa ini, it's titik-titik berarti titik-titiknya, kemudian their titik-titik, titik-titik mereka. Oke, daripada saya ngomong tatak titik dari tadi, nah sekarang kita lihat contoh kalimatnya seperti apa biar lebih jelas. Oke, di sini ada satu kalimat yaitu my father is a kind man. Ayahku atau ayah saya adalah seorang pria yang baik hati. My father. Nggak bisa my is a kind man apa gitu, nggak jelas kan, berarti harus ada nounnya. Nounnya dalam hal ini adalah father. My father is a kind man. Ayahku adalah seorang pria yang baik. Contoh yang lain, our country is beautiful. Negeri kita indah gitu ya. Our country, negeri kita. Bukan I country atau bukan we country atau us country, nggak bisa, tapi our country, negeri kita. Oke, contoh yang berikutnya ada your hair looks dirty. Rambutmu tampak kotor ya. Mungkin habis pergi ke suatu tempat yang banyak debu gitu ya. Jadi di sini your hair looks dirty. Rambutmu tampak kotor. Bukan you hair ya, tapi your hair. Your hair looks dirty. Ada misalnya his face is cute. Wajahnya imut-imut. Nah, siapa ini nyanya ya? Ya, pokoknya dia laki-laki gitu. His face is cute. Ini kalimatnya kan baru kalimat yang sendirian tanpa konteks sebelumnya. Jadi nanti mungkin kita coba kasih sedikit bacaan gitu sehingga Anda bisa membedakan, oh ini sebagai subjek, ini sebagai objek, ini sebagai possessive gitu. Baik, ini ada contoh lagi, her house seems so near. Rumahnya tampak begitu dekat. Nah, ini rumahnya dia perempuan tampak begitu dekat. Padahal mungkin faktanya 40 km ya. Namun karena yang berkunjung barangkali lagi naksir berat, jadi terasa dekat aja gitu loh. Her house seems so near. Oke, itu ya beberapa contoh tentang penggunaan possessive adjective. Ya, nanti kita akan coba kasih kalimat ya dalam satu paragraf pendek. Baik teman-teman semuanya, di sini ada satu paragraf pendek ya. Saya bacakan. Di sini ada I have a friend. Saya punya seorang teman gitu. I-nya saya garis bawah ya. Itu sebagai subjek. His name is Ihwan. Namanya Ihwan.
Oke, his name, namanya. Itu berarti cowok nih. His name is Ikhwan. He is so friendly. Dia begitu friendly itu akrab ya, atau ramah ya. He smiles sincerely. Dia tersenyum dengan tulus, ikhlas itu. He is also a hard worker. Dia juga seorang pekerja yang giat. I admire him. Saya mengaguminya. Him di sini adalah sebagai objek, begitu. Jadi Anda bisa membedakan ya, di sini ada yang sebagai subjek, ada yang sebagai objek. Mungkin yang terwakili secara semuanya ini ada kata he ya, ada he is so friendly. He-nya itu adalah he-nya itu sebagai subjek ya. Kemudian yang pada kalimat bawah itu yang I admire him, him-nya itu adalah sebagai objek, begitu. Ada yang his name is Ikhwana, his-nya itu adalah sebagai possessive adjective atau kepemilikan. Oke. Itu mungkin ya materinya tentang parts of speech ya, bagian yang ketiga. Mungkin agak cukup panjang ini tentang pronoun ya. Nanti pada video berikutnya kita akan lanjutkan pada parts of speech yang nomor 6 dan nomor 7 begitu. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Ya, jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan Anda bisa share video ini ke teman-teman Anda. Ya, dan jika Anda berkenan, silahkan juga bisa untuk memberikan komentar ya untuk perbaikan ke depannya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.